Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ke-6 dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7, daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka, dan juga tips yang tentunya akan menguatkan kita semua. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami, dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta J.V. Muaya, KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Lumoindo. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita kelak akan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kemuliaan kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, Allah pencipta dan pemelihara kami, Allah yang kami tinggikan dan Allah yang kami agungkan. Kami bersyukur atas berkat Tuhan sepanjang pekan ini. Kami boleh mengikuti kebaktian kebangunan rohani, kerjasama antara Cornelius Media bersama dengan daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan malam hari ini adalah malam yang terakhir untuk kebaktian kebangunan rohani ini. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, khususnya para pembicara yang akan menjadi berkat pada malam hari ini, Ibu Linda Lumoindong Matindas, dan juga hamba Tuhan Pendeta Nixon Lumoindong. Biarlah Engkau pakai mereka dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat lewat firman Tuhan yang akan diberitakan. Dan biarlah kami semua umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini turut diberkati Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan sebentar.
Terima kasih Tuhan untuk janji berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah, kegiatan, kebaktian, kebangunan rohani ini. Kami menyerahkan ibadah malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam, dan selamat hari Sabat bagi saudara-saudari pemirsa dimanapun saudara berada. Malam ini kita telah berada di malam yang terakhir dari KKRNet, Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius. Di malam ini saya akan membagikan tips rumah tangga yang berjudul Membangun Rumah Tangga yang Benar, atau membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Saudara-saudara, banyak orang, bahkan semua orang pasti ingin atau memimpikan memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun ternyata hal itu bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang diperlukan agar supaya rumah tangga akan bahagia dan harmonis. Menikah berarti membangun. Saat suatu pasangan mulai memasuki gerbang pernikahan, maka berarti di saat itulah mereka mulai membangun rumah tangga. Bagaimana kalau orang membangun rumah tangga? Ketika orang membangun rumah, ada begitu banyak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun bangunan rumah. Demikian juga halnya ketika kita membangun rumah tangga. Namun pada malam hari ini saya akan membagikan beberapa tips membangun rumah tangga bahagia. Yang pertama adalah Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai fondasi utama dan pusat di dalam keluarga. Karena di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bagi orang-orang muda yang akan membentuk rumah tangga, libatkanlah Tuhan di dalam rencanamu. Karena ini adalah kunci utama kalau kita ingin rumah tangga kita itu bahagia dan harmonis. Yang kedua adalah cinta. Tanpa cinta, maka pernikahan yang dibangun akan terasa hambar, tidak bergairah, dan pastinya rumah tangga tidak akan bertahan lama. Kemudian fondasi berikutnya ketika kita akan membangun rumah tangga adalah saling percaya. Saling percaya yaitu memiliki keyakinan bahwa satu sama lain tidak akan menyakiti dan mengkhianati. Bila tidak ada saling percaya dalam suatu hubungan, maka ini akan memicu kecurigaan dan pada akhirnya rumah tangga atau hubungan itu akan menjadi tidak nyaman dan bahkan akan hancur. Nah, banyak rumah tangga, persahabatan, bisnis dan lain-lain sebagainya hancur hanya karena tidak saling percaya. Suatu hubungan yang dipenuhi dengan kecurigaan atau saling curiga tidak akan membawa ketenangan. Yang keempat adalah saling pengertian. Merupakan elemen yang penting juga di dalam membangun akan ikatan rumah tangga adalah saling pengertian. Hidup ini akan indah saat kita mampu untuk mengerti satu dengan yang lain. Jika dalam keluarga tidak ada saling pengertian, akan terjadi pertengkaran dan ujung-ujungnya adalah perceraian. Nah, saling pengertian ini ibaratnya sebagai sepasang sepatu. Ada 5 filosofi sepasang sepatu di dalam rumah tangga. Filosofi yang pertama adalah sepatu bentuknya tidak sama persis, namun serasi. Nah, pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan. Namun keduanya serasi dan saling melengkapi. Filosofi yang kedua adalah sepatu saat berjalan tidak pernah kompak, tapi memiliki satu tujuan. Saat berjalan kaki kiri dan kaki kanan tidak pernah berbarengan. Selalu ada yang di depan atau di belakang. Namun tujuannya selalu sama.
Dan filosofi yang ketiga dari sepasang sepatu adalah sepatu tidak pernah berganti posisi, namun saling melengkapi. Sepatu kiri tidak pernah bisa dipakai oleh kaki kanan, demikian juga sebaliknya. Demikian juga di dalam rumah tangga, pria adalah seorang imam atau pemimpin. Nah, kalau fungsi ini berubah, istri yang menjadi pemimpin, maka kehidupan rumah tangga bisa berantakan. Dan filosofi yang keempat adalah meskipun sepatu ini berbeda, sepatu kiri sama derajatnya dan atau sama harganya dengan sepatu kanan. Inilah melambangkan kesetaraan pria dan wanita di dalam rumah tangga. Pria dan wanita setara karena diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya. Mereka setara, hanya berbeda dalam fungsi. Kemudian yang terakhir adalah sepatu, bila yang satu hilang maka yang lain tidak memiliki arti. Pasangan suami istri adalah pasangan seumur hidup. Oleh sebab itu pernikahan atau janji pernikahan yang diucapkan untuk hidup bersama sampai maut memisahkan, itulah sumpah atau saling pengertian yang dijalankan oleh sepasang suami istri. Jadi pentingnya saling pengertian satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu keluarga bahagia dan harmonis. Yang kelima adalah saling menghormati dan saling menghargai. Setiap orang butuh didengar. Jika kita saling menghormati dan saling menghargai pasangan kita dalam keadaan apapun, mereka akan merasa bahwa mereka itu dicintai dan diistimewakan. Kemudian tips yang terakhir untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis yaitu komitmen. Saling berkomitmen. Komitmen adalah merupakan salah satu kunci sukses sebuah hubungan. Arti komitmen adalah ketika kita itu rela mendedikasikan diri kita, waktu kita, dan cinta kita kepada pasangan dalam jangka waktu yang panjang atau sehidup semati tetap bersama. Nah, sumpah pernikahan yang diucapkan ketika kita berada di dalam acara pemberkatan nikah merupakan komitmen bersama pasangan untuk hidup sehidup semati, baik dalam keadaan susah atau senang, sehat atau sakit, berkelimpahan atau berkekurangan, sampai maut memisahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumah tangga yang berbahagia bergantung atas fondasi yang benar saat pasangan itu membangun dan menjalin sumpah pernikahan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19, Rasul Paulus mengatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Kalau kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan ini dan mengikuti tips-tips yang sudah saya bagikan, semoga rumah tangga kita akan berbahagia, harmonis, dan langgeng. Meskipun banyak tantangan yang akan kita hadapi. Kiranya tips pada malam hari ini boleh bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Dan Tuhan kiranya memberkati saudara dan saya di dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang lagi kepadamu, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik, sudah memelihara kami, menjaga kami, mencurahkan berkat-berkat yang limpah dalam kehidupan kami. Kami datang lagi memuji Engkau ya Tuhan, kami datang lagi memuliakan Engkau. Namun kami sadar kami manusia berdosa, banyak kekurangan, banyak dosa yang kami buat. Kiranya Engkau mau mengampuni kami. Kami bersyukur karena campur tangan-Mu sehingga kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Gereja Masih Advent ke-7 Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan Yayasan Cornelius dapat terlaksana dengan baik. Kiranya kuasa-Mu akan menjadi bagian kami semua, sehingga kami dapat mengikuti acara ini dengan baik, hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Mendoakan khusus hamba Tuhan, Pendeta Nixon Lumoindo, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi dia. Berkati pikirannya, lidahnya, kata-katanya. Biarlah apa yang dia bawakan dapat menjadi kekuatan kepada kami semua, sehingga kami benar-benar hanya berharap sungguh hanya kepadamu ya Tuhan. Saat ini berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang berbakti bersama. Kiranya berkat-berkat sorga akan melimpah di dalam kehidupan semua anak Tuhan. Mendoakan mereka yang sedang bergumul, yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, agar mereka tidak terhalang untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Mendoakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam dunia pendidikan, berikan selalu keberhasilan kepada mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya berikan itu kepada mereka oleh bantuan-Mu ya Tuhan. Mereka dapat bersuka cita karena dengan pekerjaan yang mereka miliki, mereka dapat selalu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Mendoakan anak-anak kami yang saat ini berusaha untuk menemukan pasangan hidup. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka dapatkan pasangan yang terbaik untuk mereka sama-sama boleh disiapkan untuk kehidupan kekal bila Tuhan datang pada kali yang kedua. Mendoakan apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan datang melawat membantu mereka, sehingga mereka benar-benar dapat selalu memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Mendoakan pemerintah dan negara kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, mendoakan para menteri dan semua pemerintahan yang ada sampai ke pelosok desa. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga dapat memimpin kami dengan baik, dan kami dapat kesempatan selalu untuk memuji memuliakan akan Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau bersedia menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Lumoindong MPhil. Menikah dengan Ibu Linda Matindas, keluarga pendeta, dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dalam kepastian. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior living our life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation.
to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita berbahagia pada malam hari ini. Sepanjang satu pekan ini kita telah mengikuti KKR Bahagia Bersama Yesus. Dan kita tiba pada malam yang ke-6. Malam yang terakhir dalam pembahasan KKR Bahagia Bersama Yesus. Dan sumber pembicaraan kita semuanya didasarkan atas firman Tuhan. Didasarkan atas Alkitab. Dan kita yakin bahwa kehadiran kita malam hari ini oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan kebetulan kita berada malam ini. Kita dituntut oleh kuasa Roh Kudus. Kita menyenangkan Tuhan pada malam hari ini. Dan kehendak Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama meskipun hanya lewat virtual pada malam hari ini. Dan kita akan menerima berkat-berkat khusus. Khususnya pada malam hari ini adalah malam terakhir dan merupakan malam pergumulan bagi kita. Dan setan tidak tinggal diam untuk mengganggu kita supaya kita tidak konsentrasi. Namun saya percaya bahwa kita akan menerima kuasa Tuhan sehingga kita akan fokus dengan firman Tuhan yang akan dibahas malam ini. Untuk itu sebelum kita membahas firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kebutuhan kami adalah kuasa Roh Kudus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Bagi semua pemirsa, Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Kuasa Roh Kudus menjadi bagian bagi permisa yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pada malam hari ini, judul pembahasan kita adalah bahagia dalam kepastian. Bagaimana bahagia di dalam kepastian? Bagaimana kehidupan kita supaya ada kepastian, ada kebahagiaan yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita saat ini ingin supaya hidup kita berbahagia. Seorang menikah, kalau seorang pasangan menikah, memasuki rumah tangga yang baru, selalu ada kata selamat berbahagia. Semoga Anda berbahagia. Oleh karena kita menginginkan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 15 ayat 32 diceritakan di sana tentang anak yang hilang. Anak yang hilang. Lukas 15 ayat 32 mengatakan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anak yang hilang ini, dia merasakan kehidupan yang hampa setelah ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia hidup dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan tidak berdaya. Namun, dia kembali kepada bapaknya. Dan setelah bertemu dengan bapaknya, dia bersukacita, dia bergembira, dia mendapatkan hidup baru. Dan salah satu hal yang membuat orang berbahagia dalam Roma 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Pada malam hari ini kita akan melihat satu kepastian kebahagiaan
yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Matius 8 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini adalah merupakan kebahagiaan pada saat kita melakukan segala perintah Tuhan. Dan kebahagiaan itu akan membawa kita terus sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada kehidupan yang abadi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara-saudara, pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ada orang berpikir bahwa hari bisa membuat orang berbahagia. Misalnya dia ulang tahun. Misalnya ulang tahun pernikahan. Dan hari-hari bahagia yang lain. Ada hari sukacita. Namun dalam Amsal 15 ayat 15 mengatakan, hari orang berkesudahan buruk semuanya. Tapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Terjemahan lama mengatakan orang muram harus terus berjuang dalam hidupnya. Tetapi orang yang periang selalu bahagia. Jadi hati yang selalu senang, hati yang selalu bergembira, katanya bahwa orang itu selalu merasakan kebahagiaan. Tapi kalau dia selalu muram, selalu sedih, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kemudian ada orang berkata bahwa makanan yang enak bisa membuat orang bahagia. Amsal 15 ayat 17 katakan demikian. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tabur dengan kebencian. Jadi makanan tidak bisa memberikan jaminan kepada kita untuk bahagia. Amsal 17:1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Ya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa makanan yang lezat, makanan yang enak itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Sebagian orang mengatakan bila mana tinggal di rumah yang indah, maka kita akan bahagia. Amsal 25-24 mengatakan lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ada juga orang berkata bahwa kebahagiaan tergantung kepada uang. Kalau banyak uang katanya orang itu bisa berbahagia. Ya. Dan ada orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada waktu, ya. Dan sebagainya. Namun pada malam hari ini kita melihat bahwa kebahagiaan adalah faktor yang penting bagi kehidupan kita semua. Sekali lagi, bahwa kebahagiaan adalah faktor yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apakah yang mempengaruhi pikiran kita? Ya, apakah yang mempengaruhi pikiran kita? Pikiran kita sudah dipengaruhi oleh dosa. Dosa sudah merasuk kehidupan kita. Sehingga kebahagiaan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan, kita sudah tidak merasakan itu lagi. Pertanyaan, apakah benar dosa mempengaruhi kehidupan atau pikiran kita? Matius 15 ayat 19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi pikiran kita ini, kalau kita isi dengan hal-hal yang tidak baik, maka akan muncul hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang gembira, hal-hal yang baik, maka kita boleh merasakan kebahagiaan. Dosa yang membuat sehingga pikiran kita diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Roma 3:10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena dosa. Namun ingat bahwa kita telah dibeli dengan darah Yesus. Kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Kita akan menjadi orang yang paling bahagia jika kita memiliki keyakinan bahwa dosa kita telah diampuni. Keyakinan itulah kepastian. Kepastian itu kita dapatkan melalui hidup baru di dalam Yesus.
Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menjaga kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, kita harus akui dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dalam Mazmur 32 ayat 5 juga mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan Kisah 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Kita membutuhkan di dalam kehidupan kita, dosa kita diampuni, supaya kita boleh mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ada langkah-langkah untuk pengampunan dosa. Ya. Yang pertama, melalui Yesus kita mempunyai kebahagiaan untuk datang kepadanya. Hanya melalui Yesus. Kita harus datang kepada Yesus. Dan setelah kita datang kepada Yesus, kita beroleh kemurahan melalui iman, percaya bahwa Yesus akan mengampuni kita. Dan setelah itu, kita akui dosa kita kepada Yesus. Kita akui dosa kita kepada Yesus, dan setelah kita mengakui dosa kita kepada Yesus, maka kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita untuk hidup baru bersama Yesus. Dan Tuhan senantiasa menerima kita dengan tangan yang terbuka bila mana kita datang kepadanya. Namun kita harus bertobat, mengambil langkah untuk menurut perintah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menurut. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menurut untuk mendapatkan kebahagiaan itu, untuk pengampunan dosa kita? Di dalam Yohanes 3 ayat 1-5, kita akan melihat di sana ada satu peristiwa. Ayat 1 mengatakan dalam Yohanes pasal 3, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kemudian ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Kemudian, apa yang Yesus katakan? Dalam Yohanes 3:3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian, Yohanes 4:4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kemudian Yesus jawab dalam Yohanes 3:5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus menekankan kembali bahwa jika tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana dilahirkan dari air dan roh? Apa yang dimaksudkan Yesus lahir dari air dan roh? Lahir dari air dan roh yang dimaksudkan Yesus adalah baptisan. Mengikut Yesus, mereka harus dibaptiskan. Orang itu harus mengalami hidup baru melalui baptisan. Pertanyaan, mengapakah pengikut Kristus harus dibaptis? Mengapakah pengikut Kristus harus dilahirkan kembali? Yang pertama, berhubungan dengan keselamatan. Baptisan itu berhubungan dengan keselamatan. Markus 16 ayat 15-16 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya dan dibaptis selamat. Sama seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak mendapatkan kerajaan Allah. Barang siapa dilahirkan dari air dan roh, maka dia mendapatkan kerajaan Allah. Jadi berhubungan dengan keselamatan. Yang kedua, mengapa pengikut Yesus harus dibaptis? Yang kedua adalah perintah agung Yesus sendiri. Dalam Matius 28 ayat 18-20 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal yang ketiga, mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Yang ketiga, untuk pengampunan dosa. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang keempat, mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Yang keempat, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata padamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kelima, mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Yang kelima, karena Yesus sendiri dibaptis. Ya, Yesus sendiri dibaptis dalam ayat yang sama. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara-saudara pemirsa yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi mengapakah pengikut Kristus harus dibaptis? Yang pertama, baptisan berhubungan dengan keselamatan. Baptisan adalah perintah agung Yesus. Baptisan untuk pengampunan dosa. Baptisan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Baptisan karena Yesus sendiri dibaptis. Pertanyaan saat ini, mengapa Yesus dibaptis? Baptisan yang pertama, baptisan adalah kehendak Allah. Matius 3:15, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Baptisan adalah kehendak Allah. Yang kedua, mengapa Yesus dibaptis? Untuk meninggalkan teladan bagi orang Kristen. 1 Petrus 2 ayat 1, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengapa Yesus dibaptis? Karena baptisan kehendak Allah dan karena Yesus mau tinggalkan hal yang teladan bagi orang Kristen. Ada berapa jenis baptisan yang diajarkan oleh Alkitab? Ya, ada berapa jenis baptisan yang diajarkan oleh Alkitab? Di seluruh dunia ini ada 3.000 lebih denominasi Kristen yang ada di seluruh dunia. Namun Alkitab mengatakan hanya ada berapa jenis baptisan. Dalam Efesus 4 ayat 5 mengatakan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kata baptis dari kata Greka atau Yunani, baptiso. Baptiso itu yaitu menyelamkan, mencelupkan, membenamkan ke dalam air. Jadi orang Yunani mengatakan kalau membenamkan itu namanya baptiso. Karena baptiso itu menenggelamkan. Contoh baptisan dalam Alkitab, Yesus, Matius 3:16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Kemudian contoh yang kedua, Yohanes 3:3, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Yang ketiga, Filipus membaptis sida-sida, Kisah 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Maka Filipus pun membaptiskan akan sida-sida ini. Filipus membaptis sida-sida. Contoh pembaptisan dalam Alkitab, Kisah 8 ayat 37. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, dan Filipus pun membaptiskan akan sida-sida ini. Pertanyaannya saat ini, apakah yang dilambangkan dengan baptisan? Roma 6 ayat 34 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang ada dengan kebangkitannya. Jadi baptisan adalah lambang pertama, mati dan dari praktek hidup yang berdosa. Kedua, penguburan dosa-dosa dalam kuburan air baptisan. Yang ketiga, kebangkitan dalam hidup baru bersama dengan Kristus. Siapa saja yang boleh dibaptis? Yang pertama yang sudah belajar. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Harus diajar. Yang kedua, percaya. Markus 16 ayat 15-16 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis. Jadi siapa yang boleh dibaptis, yaitu mereka yang percaya. Percaya tentunya kepada Yesus. Dan yang ketiga, bertobat. Kisah 2 ayat 8, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi harus diajar, kemudian percaya kepada Yesus, dan yang ketiga bertobat, harus bertobat. Seorang anak bayi tentunya dia tidak akan melalui hal ini. Dia tidak bisa mengatakan dia percaya, dia tidak bisa mengatakan dia bertobat, ya, dan dia tidak bisa diajar, ya, seorang bayi. Jadi dia tidak termasuk dalam syarat-syarat untuk dibaptiskan. Apakah mudah mengikuti upacara baptisan? Ada banyak hambatan yang akan dialami oleh orang yang mau dibaptisan. Hambatan boleh berupa keluarga, apakah itu orang tua, ataupun suami, ataupun istri, ataupun anak, ataupun pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Namun sebagaimana Yesus datang untuk membawa damai. Lukas 12 ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Kemudian Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan dalam Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ada halangan, ada tantangan. Namun jika kita mau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang abadi, sehingga kita mendapatkan kepastian, maka kita harus menghilangkan tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita untuk mengikuti Yesus. Ya, Kisah 16 ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31 jawab mereka,
percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pada malam hari ini kita telah mendengarkan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kepastian. Kebahagiaan itu kita akan dapatkan kepastian pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus melalui baptisan untuk pengampunan dari dosa-dosa kita. Pengampunan dari kehidupan lama kita kepada kehidupan yang baru. 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 6. Apa yang telah kamu lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kebahagiaan kita menjadi sempurna kalau kita mengikuti semuanya ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Pada saat kita mendengarkan pekabaran dari malam ke malam, kita telah diyakinkan dan menyadari kehidupan kita untuk meninggalkan kehidupan lama kita kepada kehidupan yang baru. Yesaya 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas. Masing-masing kita akan menanggung dosa kita sendiri. Keselamatan adalah pribadi. Keselamatan diberikan Yesus kepada masing-masing kita. Jadi Tuhan menuntut keputusan dari masing-masing kita. Setelah kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahagia bersama dengan Yesus sepanjang satu pekan ini. Malam hari ini saya mengajak kepada kita semua. Mari kita datang kepada Yesus untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kepastian. Ibrani 4:7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan mengeraskan hati kita jika kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita bahas dari malam ke malam adalah dari ilham Roh Kudus untuk disampaikan kepada kita. Disampaikan kepada kita dari malam ke malam. Dan malam hari ini, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hati. Dalam Yeremia 31:3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tapi bagaimana kita menyambut kasih yang kekal dari Yesus? Kita harus datang kepadanya untuk mendapatkan satu kebahagiaan dalam kepastian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam hari ini, Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Hanya ada dua jalan. Kepada keselamatan dan kepada kebinasaan. Mengikuti Tuhan atau mengikuti setan. Hanya ada dua jalan. Tidak ada jalan netral. Pilihan kepada kita. Kalau kita sudah digerakkan oleh Roh Kudus, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran, dan kita diyakinkan pada malam hari ini, jangan pernah mengeraskan hati. Maukah kita menuruti semua perintah Tuhan tanpa ada yang terkecuali? Maukah kita menyediakan diri kita untuk
menerima Yesus dalam kehidupan kita melalui hidup baru. Dilahirkan dari air dan roh. Seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Pilihan ada pada kita. Untuk mengukuhkan pilihan kita, kita akan berdoa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada ajakan bagi kami untuk meninggalkan kehidupan lama kami kepada kehidupan yang baru. Melalui baptisan, melalui dilahirkan dari air dan roh. Pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan mengirimkan Roh Kudus bagi kami, agar kami mengambil satu keputusan yang pasti untuk mengikuti Tuhan. Sehingga kebahagiaan dalam kepastian menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati semua pemirsa yang telah hadir, yang telah mengikuti pembahasan firman Tuhan dari malam ke malam dan teristimewa pada malam hari ini. Kiranya diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami kepadamu. Karena kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok pagi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan, Bahagia Bersama Yesus, yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel F. Maringka, MPH Enfield. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok pagi. Shalom.